Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar, pembicara, dan seluruh panitia. Saya ucapkan selamat datang pada webinar hari ini yang dipersembahkan oleh Smart Present dengan tema menjadikan sistem absensi pendukung alih daya, potensi kecurangan absensi, dan solusinya. Ya, Bapak Ibu, absensi menjadi salah satu hal penting untuk mengetahui tingkat kedisiplinan dari karyawan. Dahulu, absen digunakan dengan cara manual, yaitu dengan cara menulis dan melakukan tanda tangan pada jam kedatangan serta jam kepulangan. Namun saat ini, absensi sudah berkembang pesat, sudah menggunakan mesin-mesin canggih yang dapat secara otomatis mengetahui kapan karyawan tersebut datang ke perusahaan. Nah, salah satu mesin absensi yang paling sering dikenal itu adalah mesin absensi dengan jenis fingerprint. Nah, namun sayangnya absensi jenis fingerprint ini masih memiliki kekurangan. Di antaranya, mesin ini memerlukan perawatan yang rutin agar menjaga kinerja dari mesin ini. Kemudian setelah itu di akhir bulan kita juga perlu melakukan rekapitulasi data dari absensi yang sudah dilakukan. Nah, hal itu akan memakan waktu lagi untuk HRD dalam melakukan rekapitulasinya. Nah, pada webinar kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai sistem absensi yang jauh lebih modern lagi. Nah, pada webinar kita di hari ini, kami dari PT Bima Sakti Altera sudah mempersiapkan pembicara yang sangat berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Nah, hari ini yang akan menyampaikan materi adalah Ibu Niputu Dewi Sugiantini SH.H. Nah, beliau merupakan seorang manajer HRD pusat dari PT Ibu Jero. Nah, setelah saya memperkenalkan pembicara, tak lengkap rasanya jika saya tidak memberikan kesempatan pada beliau nih untuk memberikan sambutan singkatnya. Mungkin kita bisa minta Ibu Dewi ya untuk memberikan kata sambutan singkatnya. Selamat pagi Ibu Dewi. Selamat pagi. Iya, baik Ibu. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak. Selamat pagi rekan-rekan yang sudah bisa hadir dalam webinar kali ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Niputu Dewi Sugiantini. Saya bekerja di PT Ibu Jero, PT yang bergerak di bidang penyedia jasa tenaga kerja atau alidaya. Saya selaku manajer HRD pusat. Hari ini kami akan membagikan pengalaman PT Ibu Jero untuk rekan-rekan HRD yang lainnya yang sudah meluangkan waktu dalam webinar kali ini. Semoga pengalaman kami dapat bermanfaat bagi rekan-rekan HRD yang lainnya. Iya, baik. Terima kasih Ibu Dewi untuk sambutannya. Nah, sebelum kita masuk nih Bapak Ibu kepada bagian inti dari webinar ini, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Mungkin di sini izinkan saya Bapak Ibu untuk menyampaikan beberapa arahan terkait kelancaran kita dalam mengikuti webinar pada hari ini. Nah, yang pertama, disampaikan kepada seluruh peserta webinar agar dapat melakukan perubahan format nama dengan format nama strip, nama instansi dari peserta. Nah, untuk contohnya akan dikirimkan oleh tim panitia pada kolom chat box. Lalu yang kedua, saya sampaikan bersama dengan ini, mikrofon untuk para peserta akan kami nonaktifkan selama webinar ini berlangsung. Mikrofon yang aktif hanya pada host dan co-host saja. Nah, apabila nanti untuk peserta jika ada yang ingin disampaikan, ditanggapi, dan ditanyakan, dapat menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan dan juga dapat mengetikkan langsung pendapat atau pertanyaannya melalui kolom chat box. Nah, pada webinar kita di hari ini, kami juga menyediakan sesi Q&A atau tanya jawab yang kami buka kepada seluruh peserta yang hadir. Nah, untuk metodenya, kami di sini menggunakan dua metode, yaitu metode
raise hand atau angkat tangan, nanti peserta akan menyampaikan pertanyaannya langsung kepada pembicara. Lalu yang kedua adalah menggunakan fitur chat box. Nanti saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Nah, apabila nantinya Bapak Ibu memiliki kendala terkait aplikasi Smart Present, agar mendapatkan penanganan yang lebih cepat dan lebih baik, dapat menghubungi customer support kami di nomor 0812 3818 9460. Saya ulangi sekali lagi, di nomor 0812 3818 9460. Nanti untuk nomornya juga akan dikirimkan oleh panitia pada kolom chat box ya, Bapak Ibu. Nah, untuk yang berikutnya terkait hadiah. Nah, agar webinar ini dapat menjadi lebih meriah, kami juga menyediakan hadiah utama itu berupa 1 buah emas batangan yang akan kami berikan kepada peserta yang telah memberikan pertanyaan terbaiknya. Dan selain itu, kami juga menyediakan 10 voucher yang akan kami undi menggunakan aplikasi Wheel of Names. Nah, jadi untuk peserta jangan lupa ya disampaikan nih pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Nah, untuk yang berikutnya terkait sertifikat dari webinar. Nah, untuk webinar kali ini kami hanya akan memberikan sertifikat kepada peserta yang sudah melakukan proses registrasi dan absensi pada webinar kita di hari ini. Nah, namun apabila nantinya di pertengahan jalan webinar terdapat peserta yang hadir namun belum melakukan proses registrasi, saya ucapkan mohon maaf, kami tidak bisa memberikan sertifikat webinarnya. Nah, terkait distribusi sertifikat itu akan kita lakukan maksimal H+3 dari kegiatan webinar pada hari ini. Nah, untuk arahan yang terakhir, kami juga menyediakan feedback form pada webinar kita di hari ini, agar kami juga senantiasa dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih menarik ke depannya. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan masukan, saran juga pada kolom feedback form tersebut. Nah, kolom feedback form ini kami gunakan juga sebagai media absensi pada webinar kita di hari ini. Nah, jadi untuk Bapak Ibu jangan lupa ya untuk melakukan absensi melalui feedback form. Nanti feedback formnya di pertengahan webinar akan dikirimkan oleh panitia kami untuk linknya. Nah, baik Bapak Ibu, demikian arahan yang dapat saya sampaikan terkait webinar kita di hari ini. Nah, semoga kita semua dapat mengikuti ya arahan yang sudah disampaikan barusan demi kelancaran dan kenyamanan kita dalam mengikuti webinar. Nah, tanpa kita menunggu lebih lama lagi, kita akan masuk kepada inti dari webinar kita di hari ini. Nah, yaitu penyampaian materi oleh Ibu Niputu Dewi Sugiantini SH. Nah, beliau akan menyampaikan materi tentang menjadikan sistem absensi pendukung bisnis alih daya, potensi kecurangan absensi, dan solusinya. Halo, selamat pagi Bu Dewi. Halo, selamat pagi Bapak. Ya. Baik, sudah siap ya Ibu ya dengan materinya? Baik, sudah Pak. Ya, baik. Tanpa kita menunggu lebih lama lagi, Bapak Ibu, kita akan mendapatkan materi pada webinar kita di hari ini oleh Ibu Dewi. Ibu Dewi, untuk waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih. Baik, kita akan mulai ke materi yang mana terkait apa itu kecurangan absensi. Kecurangan absensi adalah kecurangan yang dilakukan oleh karyawan itu sendiri, yang tujuannya untuk menutupi ketidakhadiran selama bekerja, untuk mendapatkan reward, atau untuk menutupi kesalahan absensi karyawan dimaksud. Next. Jenis-jenis kecurangan absensi. Tanpa kita sadari, ada beberapa yang dilakukan oleh karyawan, yang mana kecurangan absensi seperti menitip absensi. Ini berlaku bagi yang masih menggunakan absensi dengan sistem manual, seperti absensi model analog.
Model analog dapat dipahami sebagai model yang manual, yang menggunakan bentuk peralatan fisik. Namun, pada era sekarang dianggap tidak relevan, sebab membutuhkan banyak peralatan, pembelian kertas, dan alat tulis yang berulang, serta kondisi mesin yang perlu perawatan secara rutin. Yang selanjutnya, proses absensi dengan memasukkan PIN karyawan. Proses memasukkan absensi dengan sistem demikian sebagai identitas utamanya bersifat karyawan memiliki PIN yang digunakan dalam rangka absen masuk atau absen pulang. Sifat ini unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Namun, pada sistem absensi ini terjadi identitas yang mana PIN yang dimasukkan harus dimasukkan oleh karyawan itu sendiri. Namun, kecurangan bisa saja terjadi bila mana sistem penitipan absensi oleh rekan kita yang lainnya. Selanjutnya, proses penggunaan fingerprint. Model ini cukup populer dan digunakan oleh banyak perusahaan. Pada dasarnya, penggunaan fingerprint pada sistem absensi mengharuskan karyawan meletakkan jarinya di perangkat pemindai untuk dipindai secara langsung. Jika sidik jari yang dipindai sama dengan yang di database, maka karyawan dapat menyelesaikan proses absensinya. Namun demikian karena dianggap kurang higienis. Yang selanjutnya, kecurangan absensi dilakukan karyawan bertujuan demi mendapatkan keuntungan pribadi, seperti adanya uang lemur, absensi yang terlihat bagus di mata atasan, dan ataupun yang lainnya. Next. Akibat dari kecurangan absensi. Akibat dari kecurangan absensi itu sendiri, adanya salah perhitungan untuk kehadiran, adanya ketimpangan terhadap perlakuan terhadap karyawan yang sudah melakukan absensi. Yang selanjutnya, produktivitas usaha yang tidak dapat dievaluasi karena adanya kecurangan daripada absensi yang dimaksud. Next. Kredibilitas perusahaan menurun. Pengalaman kami di PT Ibu Jero, ketika perusahaan memiliki yang banyak cabang, maka wajib membeli mesin absensi yang banyak pula. Untuk penghematan anggaran, diputuskan cabang di daerah menggunakan absensi yang manual. Tetapi dengan menggunakan absensi manual, dengan adanya pencatatan kehadiran yang tidak real time, efektivitas presensi karyawan malah sulit untuk dicapai. Misalkan, kedatangan karyawan pukul 11, namun pada pencatatan pukul 9. Terjadilah selisih waktu yang mana mengakibatkan selisih pada pekerjaan yang harusnya terselesaikan, namun baru akan dimulai proses pengerjaannya. Ketika perusahaan enggan berinvestasi untuk aplikasi absensi karyawan yang efektif, maka karyawan akan mudah menyepelekan pekerjaannya. Next. Risiko perusahaan dari kegiatan kecurangan absensi. Pertama, adanya tekanan, yang mana seseorang merasa adanya desakan atau dorongan, sehingga diperlukan tindakan tidak etis seperti kecurangan dimaksud. Yang kedua, kapabilitas yang mana merupakan kemampuan pegawai di dalam pengembangan organisasinya dan mampu mengendalikan situasi sosial serta mendapatkan keuntungan baginya atau bagi perorangan. Yang selanjutnya, adanya kesempatan yang sangat dipengaruhi terjadinya kecurangan, seperti kecurangan pada sistem laporan. Hal tersebut muncul karena pengendalian internal suatu organisasi yang tidak
maksimal, sehingga pelaku kecurangan dapat menggunakan kesempatan yang ada. Selain itu, kesempatan yang ada didukung dengan penerapan sanksi yang tidak terkait tindak kecurangan yang tidak tegas. Kesempatan merupakan salah satu faktor terjadinya kecurangan yang memungkinkan dapat diminimalisir dengan menerapkan pengendalian internal yang lebih ketat. Selanjutnya, rasionalisasi merupakan pemikiran yang sudah dipengaruhi bahwa tindakan yang dilakukan baik itu benar ataupun yang salah adalah wajar. Artinya, terdapat sikap yang membiarkan individu maupun kelompok untuk melakukan kecurangan. Perilaku anggota organisasi yang melakukan kecurangan sudah menjadi budidaya turun-menurun, menganggap jika perbuatan tersebut adalah benar untuk dilakukan. Arogansi merupakan perilaku superioritas dan hak atau keserakahan pada pelaku kejahatan yang mempercayai bahwa kebijakan perusahaan dan prosedur tidak diterapkan kepadanya. Next. Solusi menghindari kecurangan absensi. Pertama, cara mencegah kecurangan pada absensi karyawan bisa dilakukan dengan menumbuhkan rasa nyaman dan kepuasan antara sesama karyawan di dalam bekerja, memberikan fasilitas, insentif, dan penghargaan, serta memberikan kesempatan karir yang sama bagi semua karyawan tanpa membandingkan usia, jenis kelamin, ataupun senior maupun junior di dalam sebuah perusahaan. Yang selanjutnya, memperbaiki sistem kerja dengan memotivasi karyawan untuk tidak melakukan kecurangan absensi. Pasalnya, sistem kerja yang tidak efektif akan membawa karyawan melakukan tindakan kecurangan, seperti sistem kerja yang ketat, kerjasama yang tidak efektif, pengajuan cuti yang sulit, ataupun berbagai hal yang lainnya. Menggunakan aplikasi absensi seperti Smart Present ini untuk mengetahui karyawan dengan real time dan real koordinat. Absensi digital dapat menjadi solusi bagi perusahaan, bagi suatu perusahaan apapun itu yang menerapkan sistem WFH. Aplikasi yang dapat dilakukan dimanapun berada, baik sedang melakukan kunjungan, pembinaan, meeting, ataupun kegiatan di luar kantor. Dengan absensi Smart Present, bahwa karyawan tetap bisa disiplin terhadap kewajiban perusahaan dalam melakukan absensi pada saat bekerja. Hal ini dilakukan hanya dengan mengunduh aplikasi absensi sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan. Keunggulan dari aplikasi ini adalah tidak perlu repot untuk antri absensi baik kehadiran maupun pulang bekerja karena semua yang ada terkait absensi ada di smartphone masing-masing. Dan apabila pada saat bekerja tidak membawa handphone, maka kita dapat meminjam handphone rekan kita untuk melakukan proses absensi. Dengan demikian, hal ini tentu akan menghemat biaya perawatan perusahaan terhadap mesin absensi. Terlebih, absensi digital hanya memerlukan data internet dari masing-masing pengguna absensi. Next. Adapun kebijakan yang mana menggunakan aplikasi online, yang pertama itu mencegah tindakan kecurangan seperti yang kita sudah sampaikan di awal. Yang selanjutnya, memudahkan untuk melakukan absensi, karena absensi dilakukan dari smartphone atau gadget masing-masing. Yang selanjutnya, fleksibel dapat melakukan absensi, seperti di kantor pada saat dinas ataupun yang lainnya. Selanjutnya, dapat dipantau secara real time dan real koordinat untuk setiap absensi karyawan.
Yang selanjutnya, perhitungan jam kerja yang lebih akurat karena penampilan daripada absensi tersebut ditampilkan secara terinci. Next. Di sini ada pun kecurangan yang akan terkait absensi yang pernah kami alami di PT Ibu Jero. Kami akan share sedikit dari beberapa jenis kecurangan absensi yang sudah kami hadapi dari beberapa lama hingga saat penggunaan absensi. Kami akan share sedikit. Yang pertama, karyawan yang terlambat bekerja, namun absensinya penuh dan sesuai dengan jam kerja yang sudah ditentukan, sesuai dengan peraturan perusahaan. Karena kami ada di Bali, kita pusatnya terutama ada di Bali, namun beberapa cabang ada di luar Bali. Jadi sebelum penggunaan absensi smart present, semua kurang bisa terdeteksi ataupun kegiatan yang dilakukan oleh karyawan-karyawati PT Ibu Jero yang melakukan izin atau cuti bekerja tanpa pengajuan kepada divisi HRD. Namun, absensi tetap terlihat full dan menjadikan ketimpangan di dalam perhitungan hak yang seharusnya didapatkan. Kecurangan terungkap setelah kami menghubungi karyawan, mengingat ada pekerjaan yang akan dikoordinasikan. Namun, mereka berada dalam keadaan tidak di kantor dan responnya lama. Jadi, karena terlalu sering mendapatkan pengalaman demikian, kami selaku HRD mengetahui bahwa karyawan tersebut dalam tidak keadaan bekerja. Next. Berikut kami akan mengkonfirmasi terkait solusi yang diambil untuk pencegahan permasalahan daripada kecurangan absensi. Dengan beberapa kecurangan yang sudah terjadi terkait absensi pada PT Ibu Jero, kami mencoba beberapa alternatif menuju ke arah sesuai dengan perkembangan zaman, yang mana kami menggunakan sistem aplikasi absensi digital. Awal mula, kami menggunakan sistem absensi A, B, dan C tanpa menyebutkan nama absensinya. Namun, absensi ini malah dapat dimanipulasi terkait kehadiran, karena absensi hanya dengan klik masuk atau keluar tanpa menampilkan wajah dan tidak dapat dilakukan secara fleksibel dan bisa dititip pada saat akan melakukan absensi. Dan terakhir, kami mendapatkan informasi terkait sistem aplikasi Smart Present, yang mana kami dapat melakukan absensi dengan menampilkan seluruh wajah dengan beberapa instruksi yang akan diikuti. Dengan sistem aplikasi absensi Smart Present ini, kami merasa semua ada pada genggaman tangan yang dapat meningkatkan kedisiplinan karyawan-karyawati yang ada. Karena proses absensi Smart Present ini kami anggap sangat unik dan menarik. Next. Perubahan signifikan sebelum dan sudah menggunakan aplikasi Smart Present pada PT Ibu Jero adalah yang pertama, kami sebelum menggunakan aplikasi absensi Smart Present terkendala di luar kecurangan absensi. Juga kami mengalami di mana susahnya untuk mengumpulkan data absensi, menyelaraskan data setiap cabang, serta format yang sesuai bagi bentuk laporan absensi. Dan juga kami membutuhkan waktu ekstra agar dapat memiliki laporan yang sesuai dan tepat sesuai dengan tenaga kerja bersangkutan. Yang selanjutnya, setelah menggunakan aplikasi absensi Smart Present ini, dari segi pengelolaan data, kami sangat terbantu pembuatan laporan, dikarenakan data laporan absensi dapat kami ekspor dalam bentuk Excel, disesuaikan dengan area atau tempat, ataupun dapat disesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan HRD. Sistem aplikasi absensi Smart Present ini telah memberikan banyak opsi terkait laporan yang diinginkan. Yang terakhir, di sisi lain, sistem aplikasi Smart
smart present ini secara yang terbaik, yang tepat waktu, masuk atau pulang bekerja, ataupun yang lainnya. Maka kita para HRD dapat menentukan oleh HRD masing-masing. Next. Berikut paparan kami terkait sistem aplikasi yang mana daripada PT Ibu Juro serta pengalaman kami yang sebelumnya sampai saat ini. Iya, baik. Terima kasih Bu Dewi atas materi yang sangat lengkap sekali dan juga bahkan sampai ke pengalamannya juga ya Bu ya disampaikan seperti itu. Ya, baik. Untuk berikutnya mungkin kita bisa istirahat sejenak nih Bapak Ibu. Tadi materinya sudah lumayan padat ya yang kita terima. Mungkin kita coba untuk istirahat sejenak. Mungkin dari panitia bisa di next. Mungkin kita ada video ya setelah ini. Ya, baik. Bapak Ibu, dari kami itu memiliki video referensi dari materi yang sudah disampaikan tadi. Nah, mungkin untuk panitia dapat diputarkan videonya, silakan. Dalam lingkungan bisnis yang serba cepat saat ini, outsourcing telah menjadi solusi populer bagi perusahaan yang ingin merampingkan biaya operasional. Namun, mengelola tenaga kerja jarak jauh bisa menjadi tantangan, terutama dalam hal memantau kehadiran dan mengelola jadwal. Dengan latar belakang tersebut, Smart Presence mengembangkan teknologi dan fitur yang dapat membantu perusahaan outsourcing untuk mengelola tenaga kerja jarak jauh dengan lebih efektif dan efisien. Dengan Smart Presence, perusahaan bisa dengan mudah memantau absensi karyawan secara real-time. Ini memastikan karyawan hadir dan bekerja selama jam yang dijadwalkan, sehingga dapat membantu meningkatkan produktivitas dan meminimalisir waktu yang terbuang. Smart Presence juga mempermudah pengelolaan jadwal karyawan. Aplikasi ini memungkinkan perusahaan untuk menentukan jam kerja, memantau lembur, dan memperhitungkan hari libur nasional maupun hari libur. Ini membantu perusahaan mengoptimasi efisiensi operasional mereka serta menekan biaya. Smart Presence juga menyediakan laporan performa mendetail yang membantu perusahaan untuk mengevaluasi performa karyawan mereka. Fitur tersebut membantu perusahaan untuk mengidentifikasi karyawan dengan kinerja terbaik serta memberikan penghargaan yang sesuai. Dengan Smart Presence, perusahaan dapat mengelola biaya dengan lebih efektif. Aplikasi ini memungkinkan perusahaan untuk memantau jam kerja dan lembur secara real-time, sehingga perusahaan dapat menghindari biaya yang tidak perlu. Secara keseluruhan, Smart Presence adalah perangkat multifungsi yang dapat membantu perusahaan outsourcing untuk mengelola tenaga kerja jarak jauh dengan lebih efektif. Dengan menggunakan Smart Presence, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengurangi biaya, dan pada akhirnya menghasilkan pelayanan yang lebih baik bagi klien. Coba Smart Presence sekarang dan lihat perbedaan yang dihasilkan untuk perusahaan outsourcing Anda. Ya, baik. Sudah disampaikan. Materi atau video referensi yang semoga dapat menjadi insight juga untuk kita semua seperti itu. Nah, kita mungkin istirahat lagi, kita santai sejenak. Nah, untuk berikutnya di sini kami sudah menyediakan pengundian voucher untuk sesi yang pertama. Nah, namun sebelum kita masuk kepada sesi yang pertama, saya ingatkan sekali lagi nih untuk peserta jangan lupa untuk memberikan pertanyaan terbaiknya. Nah, karena kami memiliki door prize hadiah yaitu berupa 1 buah emas batangan. Nah, jadi jangan lupa ya Bapak Ibu disampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, baik, kita langsung masuk saja pada pengundian voucher yang pertama. Nah, pengundian voucher yang pertama ini kita akan mengundi 5 voucher dulu ya. Baik, silakan di-spin.
Iya, selamat kepada Rizky Pratomo yang telah memenangkan voucher yang pertama. Baik, untuk pengundian voucher yang kedua. Iya, selamat kepada M. Royan Juliandra yang telah memenangkan voucher yang kedua. Oke, kita lanjut lagi untuk voucher yang ketiga. Selamat kepada Andri Saktiawan. Oke, lanjut untuk pengundian voucher yang keempat. Iya, selamat kepada EG Gumewah yang telah memenangkan voucher yang kelima. Ya, baik. Kita akan baru 4 ya, baru 4 ya. Oh, ya, mohon maaf. Nah, saya salah hitung Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, ya baik, kalau gitu kita undi untuk pengundian voucher yang kelima. Tinggal di spin. Selamat kepada Niputu Desri Anggrawati yang telah memenangkan voucher yang kelima. Ya, saya ucapkan selamat kepada 5 pemenang voucher untuk sesi yang pertama. Nah, jangan lupa ya Bapak Ibu bahwa kita juga memiliki hadiah utama yaitu berupa 1 buah emas batangan. Nah, jadi jangan lupa disampaikan lagi pertanyaan-pertanyaan terbaiknya ya. Nah, untuk yang berikutnya kita akan lanjut kepada sesi tanya jawab. Nah, baik. Jadi di sini saya lihat sudah banyak sekali peserta yang memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, namun untuk awal mungkin kita bisa minta peserta untuk melakukan raise hand ya. Jadi Bapak Ibu peserta yang memiliki pertanyaan dapat melakukan raise hand dan menyampaikan pertanyaannya langsung. Wah, di sini cepat sekali. Sudah ada Denny Rizky. Nah, baik. Halo, selamat pagi. Silakan di-unmute dan dihidupkan kameranya. Ya, selamat pagi Pak. Suara saya terdengar jelas ya Pak? Jelas, jelas Pak Denny. Iya Pak. Langsung aja nih Pak. Kepada Bu Dewi nih Bu. Saya ingin tanya Bu, apa namanya, terkait solusi dalam menghindari kecurangan absensi seperti memperbaiki sistem kinerja tentunya bisa berjalan baik dengan sinergi dari semua pihak. Perlu nggak dari perusahaan itu mendapatkan visibility monitoring terhadap pengaturan absensi supaya target yang dicapai, target yang diinginkan tercapai gitu Bu. Serta kalau dilihat dari sisi ekonomisnya sendiri, sejauh mana aplikasi ini bisa mereduce dari sisi mereduce cost Bu. Karena kita tahu terkait salah satu aspek ini biasanya penentu utama nih dari sisi perusahaan untuk implement dari sistem ini Bu. Kemudian untuk dari sisi security sendiri sejauh mana aplikasi ini bisa mengenali illegal absensi seperti fake GPS dan lain-lain Bu. Ya, cukup mungkin itu saja Bu. Makasih. Iya, pertanyaannya luar biasa. Bapak Denny, mungkin untuk Ibu Dewi, saya persilakan Ibu untuk menanggapi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Denny Rizky. Salam kenal dari kami. Saya Dewi dari PT Bujuro. Jadi terkait yang saya sampaikan tadi, adanya kan seperti monitoring juga respon. Jadi di sini itu aplikasi absensi smart present nantinya yang mana setiap para HRD memiliki dashboard tersendiri yang mana kita dapat memantau, melihat para tenaga kerja yang absensi terletak di area manapun titik koordinat. Jadi harusnya semua yang melakukan absensi itu aktif GPS, jadi terpantau semua. Misalkan nih, jangankan hanya satpam atau security. Di kita ada yang menggunakan baik dari tenaga administrasi maupun tenaga yang lainnya. Jadi pada saat proses absensi masuk,
itu sudah kita patok koordinat, yang mana misalkan untuk daerah Bali ataupun sekitarnya, dia itu hanya bisa patok absensi dengan radius berapa kilometer. Jadi di luar daripada absensi itu, nanti kita para HRD itu akan meng-approve yang mana apakah memang disetujui orang yang absen melakukan absensi di luar daripada tempat yang sudah ditentukan. Misalkan dia ada kunjungan ataupun kegiatan membackup temannya di tempat yang lain ataupun tukar shift ataupun yang lainnya. Jadi dengan adanya aplikasi absensi smart present ini daripada sistem aplikasi yang masih manual, kita itu mendapatkan respect yang mana daripada setiap orang yang melakukan absensi kita bisa pantau. Sejauh ini aplikasi yang kami jalankan, aplikasi absensi smart present ini sangat membantu di PTI Bujero. Itu saja Pak, apakah bisa diterima? Iya, baik. Terima kasih Ibu Dewi atas tanggapannya. Bagaimana Bapak Denny? Apakah sudah cukup menjawab Bapak? Oke, baik. Sudah noted Ibu. Thanks. Nah, jawab komentar dari Bapak Denny. Ya, baik, untuk yang berikutnya di sini saya lihat ada Bapak Erik Banjar. Nah, silakan Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya. Selamat pagi Ibu, dengan Erik dari Kota Dubai. Suara saya dengar Ibu? Jelas Pak, silakan Pak disampaikan pertanyaannya. Saya tertarik dengan apa paparannya luar biasa. Tetapi apakah sudah diuji coba itu satu? Maksud saya begini, diuji cobanya begini. Ada beberapa kasus yang juga harus dipertimbangkan apabila menggunakan metode seperti ini. Yang sederhana saja, absen tulisan aja pasti banyak kecurangan, fingerprint banyak kecurangan. Yang ini dikhawatirkan bukannya apakah akan lebih banyak nanti menjadi beban. Bebannya ini contoh, saya menangani beberapa orang supir. Pulsa sudah diberikan, alasannya baterai habis. Nah, itu kadang-kadang kasus untuk lari daripada tanggung jawab untuk melakukan pelaporan. Nah, pertanyaan berikutnya, mereka bilang emangnya perusahaannya memberikan smartphone ini kan untuk urusan pribadi. Yang kedua, yang ketiga, di beberapa kasus, di beberapa tempat, itu smartphone tidak diperbolehkan untuk masuk dengan alasan keamanan dan segala macamnya. Apakah sudah dipertimbangkan hal tersebut? Nah, yang selanjutnya adalah kecurangan yang mungkin akan terjadi adalah pada saat yang sekarang terjadi informasi yang menarik sekali yang saya baca di beberapa tempat, di beberapa negara itu lampu merah nggak di atas lagi, di bawah, dengan alasan banyak kan masyarakat lebih mementingkan melihat handphonenya dibandingkan lampu merah, sehingga lampu merah itu ditaruh di bawah gitu, dia tahu itu lampu merah jangan jalan dulu gitu untuk penyeberangan. Untuk sementara itu dulu Ibu, mohon pencerahan, terima kasih. Baik Bapak Erik Banjar, saya akan mencoba merespon dari pertanyaan Bapak. Nah, untuk terkait uji coba terkait kasus yang ada seperti absensi yang model awal, yang mana dengan sistem tulisan, fingerprint ataupun yang lainnya itu kan Bapak bilang ada kecurangan. Memang itu bisa ada kecurangan, namun dengan menggunakan aplikasi absensi smart present ini bisa kita hindari Pak. Dengan cara aplikasi absensi ini pada saat kita masuk, kita itu akan didata diri. Baik, buka kita ini dari awal, dari sisi depan, belakang, samping, semua ini akan terproteksi. Jadi kita itu absen dengan handphone, smartphone, apapun itu, akan ditampilkan instruksi. Kalau misalkan orang lain yang akan absensi kita, itu saya rasa tidak bisa. Dan kode masing-masing orang itu berbeda. Yang selanjutnya, misalkan paket habis, baterai habis, ataupun yang lainnya atau error. Nah, di sini ada keunggulan dari sistem aplikasi absensi smart present, yang mana kalau kuota habis kita masih tetap bisa melakukan absensi, namun pada saat kita memiliki kuota atau menggunakan WiFi atau paket, itu akan tersinkronisasi data absensi kita yang pada saat belum ada kuota atau paket. Nah, selanjutnya, kalau misalkan baterai habis, di sini kita bisa menggunakan absensi di handphone teman.
Misalkan kita kan kerja nggak mungkin kadang-kadang biasa kan ada 2 orang, 3 orang dalam satu shift, ataupun kita pakai yang lainnya di luar sana. Intinya ada sistem aplikasi yang sudah di-download. Jadi walaupun orang itu nggak punya sistem aplikasi kita masuk dengan kode yang kita miliki, itu pasti bisa akan melakukan absensi. Jadi kalaupun misalkan nantinya kita nggak bisa minjem ke teman, kita masih yang lainnya ataupun divisi yang berbeda, tapi kita download aplikasi tersebut dan kita join kembali dengan kode yang sudah diberikan oleh tim HRD. Yang selanjutnya, Bapak sampaikan, komitmen benar, ada perusahaan yang tidak mengizinkan membawa handphone masuk ke tempat area bekerja. Jadi ada sistem yang mana misalkan nih kita kan ada pos jaga yang mana kalau sistem aplikasi fingerprint atau yang lainnya kan ada satu tempat khusus sebelum kita masuk bisa kita gunakan. Jadi sebelum handphone kita gunakan, kita masuk ke ruangan lingkungan kerja, jadi kita bisa absensi pada saat titik-titik tertentu. Mungkin berbatasan dengan tempat kita boleh menggunakan handphone. Setelah itu kita keep handphone langsung mungkin biasanya ditaruh di suatu tempat yang harus sudah ditentukan ya, terkunci rapat atau apa. Jadi pada saat pulang bekerja, kita juga akan melakukan hal yang sama, mengambil handphone, lakukan absensi baru pulang. Jadi seperti itu sih Bapak biasanya kalau kita yang pengalaman di PT Ibu Juro menggunakan aplikasi absensi Smart Present. Wah, lengkap sekali dan sangat detail. Ibu Dewi, terima kasih banyak atas penyampaiannya. Nah, mungkin untuk Bapak Erik, bagaimana Pak? Apakah sudah terjawabkan Pak? Pak Erik masih termute Pak, suaranya. Satu lagi Bu, satu lagi terakhir. Sebelum yang ke teman-teman yang lain nanti takutnya saya borong semua nih. Luar biasa. Jadi terakhir kasus begini. Ini masalah juga terakhirnya. Yang menariknya itu kalau apabila hal tersebut harus dilakukan di tengah hutan karena ada beberapa area itu yang remote area yang bahkan tidak memiliki akses sama sekali ataupun aksesnya itu terbatas hanya untuk aktivitas pengiriman data, akunting apa segala macam dari lokasi ke kantor pusat segala macam. Nah, ini bisa diterapkan kan dengan alasan kondisi ya kita harus menggunakan jaringan di mana jaringan pada saat tersebut untuk telepon aja sudah syukur daripada untuk penggunaan internet. Kira-kira begitu. Iya, baik. Mungkin kalau dari sini, ini kan terkait teknis banget Bu, mungkin Ibu Dewi tadi sudah menyampaikan pengalamannya, nah mungkin saya coba bantu menjawab ya, Bapak Erik, saya mohon izin. Nah, jadi Pak, untuk penggunaan aplikasi Smart Present ini, yang pertama kita bisa gunakan dengan metode online dan offline, seperti itu. Jadi misalkan kalau lagi tidak ada sinyal, nah ketika kita absensi, data absen tersebut itu akan tersimpan di HP Pak. Dan ketika ada sinyal nanti akan otomatis terkirim ke server, seperti itu. Nah, jadi dengan contoh kondisi yang Bapak berikan tadi, nah apalagi kan sebenarnya kalau di hutan-hutan seperti yang tadi Bapak bilang masih ada internet ya Pak ya, yang tapi digunakan internetnya itu untuk kebutuhan yang lebih penting, misalkan pengiriman data dan lain-lain. Nah, Bapak mungkin yang dapat saya sampaikan, penggunaan data dari aplikasi Smart Present ini sangat kecil Pak, hitungannya mungkin hanya sekitar kbps saja Pak, jadi masih kilobyte per second. Seperti itu, jadi harapannya dengan di tengah kondisi internet yang mungkin terbatas kuotanya atau sinyalnya sedikit, nah aliran data atau pengiriman data ke server itu tetap dapat dilakukan Bapak. Seperti itu, jadi kurang lebih tanggapan dari saya juga bisa menggambarkan nih untuk Pak Erik, jadi bagaimana sih penggunaan Smart Present itu, seperti itu. Gimana Pak Erik? Oke, siap. Kita bisa lanjutkan ya Pak Erik ya. Baik. Nah, mungkin ada lagi dari peserta yang ingin bertanya, silakan. Mungkin yang ingin raise hand. Oke, nah kalau tidak ada saya coba baca dari kolom chat box dulu ya.
Nah, di sini saya lihat ada pertanyaan dari Yurizal. Nah, Bapak Yurizal ini dari PT SIM. Wah, ada 4 pertanyaan nih yang langsung dilemparkan oleh Pak Yurizal. Yang pertama, apakah aplikasi tetap melakukan pelacakan posisi dan mengirimkan data ke server bila saya telah melakukan rekam absensi keluar atau absen pulang. Nah, lalu yang kedua, apakah ada batasan untuk menambah data karyawan? Yang ketiga, seberapa banyak paket data internet yang dikuras oleh aplikasi mobile data capture atau employee? Lalu yang keempat, apakah fitur pengenalan wajah ini dapat dimodifikasi? Nah, untuk pertanyaan yang lebih teknis lagi, terima kasih pertanyaannya Bapak Yurizal dari PT SIM. Nah, di sini kami sudah mempersiapkan tim teknis dari Smart Present. Nah, mungkin di sini saya bisa persilahkan Bapak Prima untuk menyampaikan tanggapannya. Silakan Bapak Prima. Halo, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Prima sebagai tim support dari Smart Present. Untuk pertanyaan tadi, untuk yang pertama adalah apakah aplikasi tetap melakukan pelacakan posisi dan mengirimkan data server bila saya telah melakukan rekam absensi keluar. Jadi sistem kami ini akan hanya melacak pada saat proses jadwal kerjanya saja. Jadi ketika untuk tetap menjaga privasi dari karyawan, ketika sudah di luar jam kerja, sistem kami tidak akan melacak untuk lokasi dari karyawan tersebut. Kemudian untuk yang kedua, apakah ada batasan untuk menambahkan data karyawan? Untuk batasannya tidak ada. Dari sistem kami dapat menambahkan karyawan sebanyak mungkin, bisa lebih dari 1.000 atau bahkan 2.000. Kemudian untuk data seperti nomor handphone, nomor email, alamat email, dan alamat rumah juga tidak terbatas. Kita bisa menambahkan nomor BPJS sesuai dengan kebutuhan perusahaan Bapak dan Ibu. Tetapi kami belum bisa untuk menyimpan data seperti dokumen. Untuk alternatif tersebut, kita bisa menuliskan link di dalam sistem kami. Jadi untuk penyimpanan tetap di Google Drive dan data kami cukup menyimpan link tersebut. Kemudian, seberapa banyak paket data internet yang dikuras oleh aplikasi mobile data capture atau employee? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, aplikasi ini berjalan ketika kita melakukan proses untuk melakukan presensi masuk ataupun keluar dan menggunakan paket data sekitar 5 KB per second. Kemudian, apakah fitur pengenalan wajah ini dapat dimodifikasi? Untuk pertanyaan ini, dimodifikasi ini apakah dimanipulasi atau gimana? Boleh saya tanyakan? Ya, mungkin maksud dari Bapak Yurizal ini dimodifikasi mungkin dimanipulasi ya, mungkin maksudnya ya. Nah, mungkin bisa coba dijelaskan Bapak Prima, kalau misalkan dimanipulasi itu bagaimana sih tindakan pencegahan dari sistem Smart Present ini? Untuk pencegahan, pada saat kita melakukan proses presensi untuk validasi wajah, sebelum melakukan validasi kita harus mendapatkan sampel wajah. Dan setelah melakukan sampel wajah, dari sistem pengelola atau admin, kita bisa membatasi untuk mendaftarkan sampel wajah. Jadi ketika ada karyawan ingin menambahkan sampel wajah orang lain, mereka tidak bisa menambahkan sampel wajah dari orang lain tersebut. Itu untuk salah satu cara untuk menghindari manipulasi dalam proses presensi wajah. Apakah jawaban ini sudah membantu? Terima kasih Bapak Prima atas tanggapannya. Nah, mungkin kalau saya coba untuk recap sedikit Bapak Ibu. Jadi untuk pertanyaan yang pertama terkait pelacakan posisi. Nah, dari aplikasi Smart Present itu tetap juga menjaga privasi dari setiap penggunanya. Nah, titik lokasi yang diambil hanya diambil ketika karyawan melakukan
absensi saja. Nah, seperti itu. Lalu untuk batasan karyawan, nah sebenarnya dari aplikasi Smart Present itu tidak ada atau tidak memiliki batasan dalam jumlah karyawan. Nah, namun untuk apa namanya yang dibataskan itu hanyalah di penyimpanannya saja, seperti itu. Nah, baik, mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya, nah di sini saya lihat ada pertanyaan dari Ibu Siska Indriani. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membuat kebijakan sistem absensi yang efektif untuk karyawan? Itu yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa absensi karyawan menjadi indikator penilaian kerja? Nah, baik, mungkin di sini saya bisa minta bantuan untuk Ibu Dewi memberikan tanggapannya. Silakan, Ibu Dewi. Baik, terima kasih Bapak. Dan terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Siska Indriani. Yang pertama, terkait bagaimana cara membuat kebijakan sistem absensi yang efektif untuk karyawan. Nah, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, kami berdasarkan pengalaman sebelumnya, sudah mencoba beberapa jenis aplikasi absensi online. Dari pengalaman kami yang sudah berjalan, kami mempercayakan kepada sistem aplikasi Smart Present. Karena dari segi data, pengelolaan data maupun yang lainnya, kami merasa sistem aplikasi absensi Smart Present itu sangat menguntungkan bagi kami di manajer HRD terutama maupun HRD lainnya, karena sistem ini memperlihatkan kami yang mana bisa memantau setiap tenaga kerja melakukan absensi di titik manapun, tapi menjaga tetap privasi ya, seperti yang disampaikan sebelumnya, absensi masuk maupun keluar ataupun yang lainnya. Terus yang selanjutnya, mengapa absensi karyawan? Nah, kami rasa dimanapun kita akan berusaha untuk bekerja, indikator penilaian kerja itu selalu dari absensi. Untuk dasar perhitungan penghasilan maupun yang lainnya, penghasilan kinerja dan lainnya, itu kami pasti akan menggunakan sistem absensi tersebut. Yang mana, bila mana dengan kehadiran yang sudah mengikuti aturan dan maksimal, kami rasa yang bersangkutan mempunyai suatu tekad untuk menyelesaikan pekerjaannya maupun yang lainnya secara tuntas, sesuai dengan aturan ataupun SOP daripada perusahaan yang ada. Demikian yang bisa saya jawab, Bu Siska. Apakah sudah cukup? Iya, terima kasih Bu Dewi atas tanggapannya. Nah, jadi mungkin yang dimaksud absensi itu bisa menjadi salah satu key untuk penilaian ya Ibu ya, terkait performa dari setiap pegawai seperti itu. Nah, baik, di sini wah sama-sama. Nah, dari Ibu Siskanya sudah aman Bu Dewi. Sudah muncul tadi di kolom chat box. Nah, baik, untuk selanjutnya di sini saya ada pertanyaan dari Raditya. Bapak Raditya dari Ciputra World Surabaya. Wah, pertanyaannya lumayan banyak. Nah, saya coba bacakan satu-satu Bapak Ibu. Nah, yang pertama, apakah terdeteksi jika user tersebut apakah terdeteksi jika device dari user itu telah dimodifikasi atau di-root? Lalu yang kedua, jika pertanyaan tersebut menggunakan jika karyawan tersebut menggunakan fake GPS, apakah mampu terdeteksi? Lalu yang ketiga, untuk layanan after sales-nya bagaimana? Apakah supportnya itu 24 jam per 7? Yang keempat, apakah Smart Present ini mampu digabungkan dengan sistem payroll? Jika bisa, apakah ada rekomendasi payroll yang dapat terintegrasi sekaligus dengan Smart Present? Yang kelima, untuk servernya berarti berbasis cloud. Apakah ada kemungkinan terkait kebocoran data jika diakses oleh karyawan selain HRD? Atau mungkin ada security lain yang ditambahkan agar user selain HRD tidak bisa mengakses server database-nya? Ya, baik. Mungkin untuk pertanyaan teknis seperti ini saya bisa minta tim teknis kami, yaitu Bapak Prima, untuk menyampaikan tanggapannya. Silakan Bapak Prima. Oke.
Terima kasih Bapak Raditya dari Ciputra World. Untuk pertanyaan pertama, apakah terdeteksi jika device user tersebut telah dimodifikasi atau di-root? Untuk sistem kami akan membaca terlebih dahulu apakah aplikasi tersebut terindikasi ada root atau dimodifikasi. Jadi ketika device tersebut ada terindikasi root atau modifikasi, sistem kami tidak akan berjalan atau tidak dapat digunakan oleh pengguna HP yang menggunakan settingan root tersebut. Kemudian untuk pertanyaan kedua, jika karyawan tersebut menggunakan tag GPS, apakah mampu terdeteksi? Ya, seperti sistem ini akan membaca root dan dikasih tag GPS apakah ada dalam HP para karyawan. Jika terdapat sistem aplikasi GPS atau root, tentu aplikasi kami akan tidak bisa digunakan sehingga karyawan tidak dapat melakukan proses presensi tersebut. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, untuk layanan after sales-nya bagaimana? Apakah supportnya 24 jam? Saat ini jam kerja operasional kami adalah Senin sampai dengan Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 18 WITA. Dan untuk hari Sabtu dari jam 9 sampai 14 WITA. Kemudian untuk yang nomor 4, apakah Smart Presence ini mampu digabungkan dengan sistem payroll? Dan jika bisa, apakah rekomendasi payroll yang dapat terintegrasi sekaligus dengan Smart Presence? Untuk sistem kami, Smart Presence ini adalah Open API Key. Jadi, jika sistem Bapak sudah memiliki terintegrasi dengan bisa menggunakan API Key, dari kami juga bisa membantu untuk mengintegrasikan antara sistem Smart Presence ini dengan payroll yang digunakan oleh Bapak Ibu. Kemudian untuk nomor 5, untuk servernya berarti berbasis cloud. Apakah ada kemungkinan terkait kebocoran data jika diakses oleh karyawan selain HRD? Atau mungkin ada security lain yang ditambahkan agar user selain HRD tidak bisa mengakses seluruh database. Jadi untuk para pengelola atau administrator akan mempunyai akun yang berbeda, Pak. Jadi, jika karyawan atau selain pengelola, dia tidak dapat mengakses database dari sistem Smart Presence. Ya, begitu tanggapan saya untuk pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Raditya dari Ciputra. Iya, baik. Terima kasih Bapak Prima atas tanggapannya. Nah, untuk yang berikutnya, di sini saya ada pertanyaan dari Bapak Bobi dari PT POJ. Nah, pertanyaannya, terlepas dari bagus dan hebatnya sistem absensi yang dimiliki perusahaan, apabila masih saja ada oknum karyawan yang punya keinginan untuk memanipulasi, tetap saja akan ada celah dan cara untuk melakukan manipulasi. Nah, bagaimana cara kita sebagai HRD untuk menanamkan kesadaran diri masing-masing karyawan secara efektif dan berimpact langsung akan pentingnya kejujuran dan integritas? Wah, ini mungkin dari Pak Bobi, HRD dari PT POJ, ada curhat sedikit ya terkait pengalaman yang dirasakan seperti itu. Mungkin dari Ibu Dewi bisa di-sharing Ibu, bagaimana pengalaman Ibu Dewi selaku manajer HRD dari PT Bujro dan bagaimana pengalamannya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Salam kenal Pak Bobi dari PT POJ. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan yang Bapak. Terus terang, dimanapun kita bekerja, apabila kita berada di divisi HRD, masalah kita pasti akan sama. Namun, cara mensiasati daripada data yang dimanipulasi, baik dari absensi maupun yang lainnya itu, seperti yang kita sampaikan sebelumnya itu, kita memiliki harusnya data kebersamaan kayak mengintimkan diri dengan rekan-rekan kerja, yang mana aturan dibuat untuk dilaksanakan. Namun memang benar, dimanapun kita bekerja itu ada saja yang 1-2 orang akan memanipulasi data, baik kehadiran ataupun yang lainnya, hanya untuk kepentingan atau kesenangan pribadi. Jadi di sini kita mulai menanamkan rasa bahwa perusahaan ingin memberikan kesejahteraan kepada karyawan, namun karyawan memiliki timbal balik kepada perusahaan, baik
sesuai dengan pengerjaan daripada pekerjaannya sesuai dengan SOP ataupun yang memang yang lainnya yang harus dikerjakan. Dengan sistem yang memang sih sistem apa saja aplikasi itu memang bagus, tapi ada titik celahnya. Tapi kalau kita bisa merangkul, menyadarkan bahwa kesalahan itu harus diperbaiki, karena kesalahan itu kita tidak boleh menyepelekan hal yang masalah cuma absen, gampang lah gitu. Jadi absensi di sini itu sangat penting, yang mana itu adalah tolak ukur untuk masing-masing tenaga kerja. Jadi dengan kita memiliki absensi yang bagus dan report yang bagus, otomatis kita itu nantinya ke depannya dari sisi pandang HRD ataupun yang lainnya akan memiliki kayak memperlihatkan jenjangnya nanti. Mungkin orang itu setahun 2 tahun lagi akan menjadi apa atau menjadi bagaimana ke depannya. Seperti itu. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Iya, baik. Terima kasih Ibu Dewi atas tanggapannya. Nah, Pak Bobi juga sudah menyampaikan ya. Terima kasih Bu atas tanggapannya. Nah, baik. Untuk pertanyaan yang terakhir sebagai penutup, saya lihat ada pertanyaan dari Andri Lapkesda. Nah, saya ingin bertanya perihal rekomendasi yang paling tepat untuk absensi di sebuah klinik rawat inap 24 jam. Sistem absensi yang dipakai saat ini adalah sistem absensi mengirimkan lokasi Google Maps. Nah, baik. Nah, mungkin di sini saya bisa minta dari Bapak Prima dulu ya untuk terkait tanggapannya. Silakan Bapak Prima. Oke, terima kasih untuk pertanyaan tadi dari Pak Andri Lapkes dari Lapkesdek. Untuk sistem rekomendasi yang kami punya itu, kami punya fitur shifting, di mana ketika shifting beda hari, misalnya dari pegawai itu masuk jam 10 malam dan pulang jam 6 pagi, itu tetap dihitung satu kali masuk. Kemudian dari sistem kami juga bisa para karyawan dapat mempunyai akses untuk menukar shift antar karyawan atau dengan persetujuan dari pengelola itu atau admin dari dashboard kami. Kemudian untuk fitur lainnya adalah untuk pengiriman lokasi, kita juga pengiriman lokasi GPS juga bisa. Jadi untuk memastikan Pak karyawan itu benar-benar melakukan presensi di lokasi klinik tersebut. Jadi untuk klinik rawat inap ini kita bisa custom untuk fokus kepada jadwal shifting untuk para karyawan dari klinik rawat inap 24 jam ini. Itu sih untuk jawaban dari saya. Iya, baik. Nah, terima kasih Bapak Prima untuk tanggapannya. Nah, mungkin saya update juga. Nah, jadi untuk aplikasi Smart Present ini kebetulan digunakan juga oleh beberapa rumah sakit yang ada di Indonesia ya. Jadi klien kita tidak hanya untuk perusahaan, misalkan untuk perusahaan umum saja atau misalkan perusahaan outsourcing saja atau perusahaan-perusahaan yang khusus gitu, tidak. Jadi sistem absensi dari Smart Present itu dapat digunakan secara umum oleh berbagai jenis perusahaan sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Nah, baik, mungkin untuk sesi Q&A sudah bisa kita cukupkan seperti itu. Nah, mungkin semoga pertanyaan yang sudah disampaikan dan ditanggapi oleh Ibu Dewi dan juga tadi oleh Bapak Prima dari tim teknis kita dapat mewakili pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab ya. Nah, seperti itu. Nah, baik, mungkin untuk selanjutnya adalah pengumuman door prize. Nah, di sini sebelum ke sana, nah kita masih punya 5 voucher lagi nih yang akan diundi. Nah, katakan tadi saya sampaikan kita punya total 10 voucher ya Bapak Ibu. Nah, baik, kita akan lakukan pengundian voucher untuk sesi yang kedua, untuk voucher yang ke-6. Untuk panitia silakan ditampilkan wheel of names-nya. Ya, baik, kita langsung saja undi untuk menang voucher yang ke-6.
Ya, selamat kepada Denny Rizky Aryasta yang telah memenangkan voucher yang ke-6. Oke, kita lanjut untuk voucher yang ke-7. Ya, selamat kepada Erikson Marbun yang telah memenangkan voucher yang ke-7. Oke, kita lanjut lagi untuk voucher yang ke-8. Ya, selamat kepada Bobby Rizkana ST yang telah memenangkan voucher yang ke-7. Kita lanjut lagi untuk voucher yang ke-8. Ya, selamat kepada Ulfi Yustika Dewi yang telah memenangkan voucher yang ke-8. Oke, kita lanjut. 2 voucher tersisa. Mari kita undi untuk voucher yang ke-9. Iya, oke. Selamat kepada Firmansyah SE. Nah, ternyata Bapak Ibu, saya salah hitung lagi. Nah, ternyata kita sudah mengundi total 10 voucher. Nah, tadi saya hitungnya double yang di ke-7 tadi. Nah, ya baik. Saya ucapkan selamat kepada 10 peserta yang telah memenangkan voucher dari kami. Nah, untuk yang terakhir, ya, untuk pemenang door prize nih, untuk door prize-nya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan namanya. Nah, oke. Selamat saya ucapkan kepada pemenang yang sudah yang mendapatkan 1 buah emas batangan. Saya ucapkan selamat kepada Yurizal dari PT SIM ya. Saya ucapkan selamat Bapak Yurizal. Nah, telah memenangkan voucher hadiah utama berupa 1 buah emas batangan. Nah, nanti setelah webinar tim panitia akan menghubungi Bapak terkait proses untuk pemberian hadiah utamanya. Ya, saya ucapkan selamat Bapak Yurizal telah memenangkan hadiah utama pada webinar di hari ini. Nah, saya tidak lupa juga Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan bahwa jangan lupa untuk mengisi feedback form. Nah, karena feedback form ini kami gunakan selain dari masukan untuk kami terkait webinar ke depan, juga kami gunakan sebagai media absensi pada webinar hari ini agar Bapak Ibu yang sudah hadir itu dapat kita kirimkan untuk sertifikat dari webinarnya seperti itu. Nah, untuk link pengisian feedback form akan dikirimkan oleh panitia kami melalui kolom chat box. Ya, baik Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung dari webinar pada hari ini. Nah, namun sebelum kita berpisah, saya boleh minta kesediaannya Bapak Ibu, panitia, peserta, dan pembicara untuk dapat menghidupkan kameranya. Kita lakukan sesi foto bersama untuk webinar kita di hari ini. Oke, baik, mungkin untuk panitia bisa di take down dulu untuk share screen-nya. Iya, baik. Wah, dari tadi saya ngobrol-ngobrol belum lihat nih muka-muka wajah-wajah yang tampan dan cantik dari peserta webinar di hari ini. Nah, baik, salam kenal Bapak Ibu. Nah, mungkin ada yang mungkin sudah kita pernah bertemu atau belum. Nah, baik. Di sini kita akan adakan sesi foto bersama. Nah, di sini saya hitung ya Bapak Ibu untuk foto bersamanya. Disiapkan dulu Bapak Ibu, rambut-rambutnya dirapikan dulu, senyumnya dipastikan sudah ganteng dan cantik. Sudah Pak Zainal sudah ini rapi-rapiin rambut nih. Iya, baik Bapak Ibu, kita akan foto bersama. Saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada webinar dari PT Bima Sakti pada hari ini. Nah, semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Nah, baik, akhir kata Bapak Ibu, saya Jordan Renaldoki, tim komersial dari PT Bima Sakti Altera, dan seluruh panitia bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang baik disengaja ataupun tidak disengaja. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi
Terima kasih banyak Ibu untuk materi yang sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Baik, sama-sama. Iya, baik. Nah, akhir kata Bapak Ibu, saya Jordan Rinaldoki mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.